Oke, kita lanjutin adegan 7. Hari ini Maria sudah diperbolehkan pulang. Maria sedang bersiap-siap dibantu Ceca dan Sisi. Kamar rawatnya juga sudah berubah menjadi ruang stilis. Wajah Maria sedang dirias agar menyamarkan kalau dirinya sehabis sakit, dan rambut Maria juga sedang ditata, dibantu Sisi yang menjadi stilisnya hari ini. Kayaknya alis gue panjang sebelah deh, ujar Maria memperhatikan hasil riasan wajahnya pada cermin genggam. Sini, gue perbaiki. Mata lo masih pakai lensa atau enggak? Tanya Sisi. Mata gue masih kelihatan sayu ya. Pakai kacamata saja deh. Ceca lantas memberikan kotak kacamata dari sponsor dengan frame bulat. Maria memiliki obsesi ingin selalu berpenampilan rapi dan cantik, baik dalam kondisi sehat maupun sakit. Maria tidak bisa tenang kalau ia membuat dirinya terlihat jelek, karena sering mendapatkan kritikan mengenai penampilannya membuat Maria selalu khawatir. Lusa lo udah bisa beraktivitas lagi ya? Ada pertemuan dengan pihak rumah produksi buat bahas proyek film waktu itu. Jam 9. Siangnya ada acara siaran radio, lalu malamnya ada event dari brand parfum Zoo. Jelas Ceca tentang pekerjaan Maria untuk besok. Besok siapin baju yang cantik dan anggun ya. Gue harus tampil anggenli di depan Arion Baskara, ujar Maria. Ia tidak sabar ingin segera bertemu duda tampan dambaan wanita Indonesia itu. Tidak jauh dari kesibukan mereka, ada Jeffran yang duduk di sofa, diam memperhatikan. Jeffran berpikir buat apa Maria berdandan segala, karena nanti hanya pulang ke rumah. Tapi Maria tetaplah Maria, wanita yang keras kepala, yang ingin tampil sempurna. Jeffran tidak tahu kalau Maria sangat anti berpenampilan buruk dan tidak layak, meski tidak akan ada orang yang tahu. Jeffran juga baru mengetahui kalau wanita itu memiliki berbagai ekspresi wajah. Maria yang cemberut, tertawa, senang, mengoceh, dan marah-marah itu sebuah ekspresi wajah yang langka bagi Jeffran. Karena setiap Maria berdekatan dengannya, wajah wanita itu hanya menampilkan raut enggan dan jijik berada di dekat Jeffran. Mungkin Maria juga terlanjur membencinya karena Jeffran memang seburuk itu. Jeffran tersadar dari lamunannya saat Maria sudah beranjak dari brankar. Jeffran lantas mendekati Maria, mengajaknya untuk pulang. Dia bermaksud ingin menggandeng tangan istrinya, namun tidak mendapat sambutan. Kenapa? Tanya. Kenapa? Maria terlihat, Jeffran terlihat. Kenapa? 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 Tanya Maria melihat Jeffran berdiri begitu dekat dengannya. Ayo pulang, ajak Jeffran. Maria memakai masker hitam untuk menutupi wajahnya agar orang-orang di rumah sakit ini tidak mengetahuinya. Maria berjalan di depan, lalu Jeffran menyusul di belakangnya yang diikuti Ceca dan Sisi. Aku pulang bareng Ceca dan Sisi, kamu duluan aja, ucap Maria saat berada di parkiran rumah sakit. Maria yang ingin masuk ke dalam mobil Ceca tertahan karena Jeffran sudah lebih dulu menahan tangannya. Kamu pulang bersama saya, tekan Jeffran lalu membawa Maria menuju mobilnya. Mobil milik Jeffran melaju meninggalkan Ceca dan Sisi dengan segala pertanyaan di dalam kepala mereka. Ceca dan Sisi saling melirik, bertanya-tanya tentang perubahan sikap suami Maria. Kok gue rasa kalau Jeffran lagi gak acting ya? Tanya Ceca yang dianggui Sisi. Beda banget dari yang dulu-dulu. Jangan-jangan Jeffran aslinya ada 2 orang.
setimpal sisi dengan konspirasinya. Sementara itu, di dalam mobil yang melaju menuju kediaman Abiyaksa begitu hening. Maria dan Chevron tidak membuka suara. Keadaan itu seperti dulu sebelum Chevron mengalami keanehan. Mereka tidak akan membuat interaksi kalau tidak di depan keluarga. Chevron sendiri yang membuat peraturan itu agar mereka tidak saling berbicara kalau bukan tentang sandiwara pernikahan. Dan Maria juga tidak berminat berinteraksi lebih dengan pria itu. Maria menyibukkan diri dengan tabletnya, membaca jadwal pekerjaannya yang tertunda karena sakit. Sedang Chevron mengetukkan jarinya pada setir mobil, sesekali melirik Maria yang sibuk dengan tablet di tangannya. Rasanya Chevron ingin menarik tablet itu, tapi akan terlihat aneh kalau ia lakukan. Mobil Chevron berbelok saat gerbang tinggi kediaman Abiyaksa terbuka. Mobil Chevron berhenti tepat di depan pintu masuk. Maria turun lebih dulu dari mobil meninggalkan Chevron yang masih berada di dalam memperhatikan Maria yang berjalan masuk ke dalam rumah. Maria disambut ibu mertuanya begitu ia memasuki rumah. Melanie memeluk menantunya senang. Ia juga sudah membuatkan sambutan kecil untuk Maria sebagai rasa syukurnya karena Maria sudah sehat kembali. Melanie membawa menantunya ke meja makan yang sudah tersaji berbagai hidangan. Maria meneguk ludah kelat melihat berbagai hidangan yang terlihat nikmat dan berbahaya untuk berat badannya karena masakan yang disajikan didominasi yang berlemak dan bersantan. Maria sangat menghindari jenis makanan itu. Mama sengaja menyiapkan makanan kesukaan kamu sesuai rekomendasi dari bunda kamu. Mama gak tahu kamu suka yang mana, jadi Mama buatkan semuanya, ujar Melanie. Maria tahu kalau Rosalinda, ibu tirinya, sengaja merekomendasikan makanan yang berlemak untuknya. Rosalinda sendiri tidak tahu makanan kesukaan Maria, bahkan orang-orang juga tidak mengetahuinya. Hanya mendiang sang ibu yang tahu makanan kesukaannya dan tidak makanan yang tidak sukainya. Sedang ayah kandungnya, Henry, juga tidak mengetahuinya. Sewaktu Maria kecil, ayahnya tidak terlalu peduli dengannya. Henry terlalu sibuk bekerja dan berselingkuh. Chevron menarikkan kursi untuk istrinya. Maria hanya tersenyum kecil. Hanya Melanie senang dengan interaksi mereka. Tidak lama, Arga dan kakek Brata datang ke meja makan. Maria lantas memberi salam dengan sopan. Arga sempat memeluk menantunya. Senang karena Maria sudah kembali sehat. Tidak lama, Arga dan kakek Brata datang ke meja makan. Maria lantas memberi salam dengan sopan. Arga sempat memeluk menantunya, senang karena Maria sudah kembali sehat. Senyuman di bibir Maria lantas surut saat sosok Tari datang dari arah ruang tengah bersama adik iparnya. Tari juga tiba-tiba memeluknya, mengatakan kalau ia senang Maria sudah keluar dari rumah sakit. Yang Maria yakini itu hanya sebuah kamuflase doang. Makan siang ini khusus untuk Maria yang sudah sehat kembali, dan makanan semua ini dimasak sama Tari. Mama senang banget bisa memasak bareng ponakan yang makin pandai memasak. Melanie memuji keponakannya yang sangat pandai memasak. Melanie kagum dengan gerakan Tari yang begitu cekatan dan terampil saat di dapur. Wah, kebetulan Om juga sudah lama gak makan masakanmu, Tari. Arga memberikan pujian pada Tari yang sudah merasa di atas awan. Maria memutar bola, matanya jengah melihat senyum malu-malu Tari yang terlihat menyebalkan. Kalau ia tahu ada selingkuhan suaminya di sini, Maria lebih baik tidak datang kemari. Kak Tari memang hebat.
Kak Tari memang hebat. Nanti aku juga mau belajar masak sama Kak Tari ya. Amira berseru senang, bergelayut manja di bau Tari yang duduk di sebelahnya. Maria semakin tidak bernafsu makan. Apa acara sambutan ini dijadikan ajang memuji Tari? Maria hanya mengaduk-aduk makanannya. Tapi memang benar sih kalau masakan Tari itu enak. Tari memang pandai masak. Mama sama papa harus cobain red velvet buatan Tari. Dijamin mama bakalan suka sama rasanya yang... Tari memang pandai masak, Ma. Mama sama papa harus cobain red velvet buatan Tari. Dijamin mama bakalan suka sama rasanya yang gak kalah sama toko kue. Ucap Jeffran ikut memuji selingkuhannya. Tari semakin tersipu. Ia senang Jeffran memujinya di depan orang tuanya. Sementara itu kakek Brata memperhatikan Jeffran, Maria, dan Tari dari kursinya. 3 orang itu akhir-akhir ini membuat pria usia senja itu banyak berpikir. Tidak sekali dua kali kakek Brata mendengar selentingan tentang pernikahan cucunya. Kabar kalau Maria juga tidak akur dengan Tari dan kerap bertengkar dari para pegawainya. Dan kabar yang baru kakek Brata terima kalau Jeffran dan Maria sudah tinggal terpisah. Kakek Brata ingin menanyakan kebenaran itu pada cucunya, namun urung dilakukan. Kakek Brata lebih mencari sendiri mengenai kebenarannya. Kalau masakan Maria, apa yang kamu suka? Tanya kakek Brata tiba-tiba. Jeffran tersedak kuah rendang. Pria itu batuk-batuk setelah mendengar pertanyaan itu dari kakeknya. Tari langsung memberikan air minumnya pada Jeffran yang membuat Melanie dan Arga heran melihatnya. Namun Jeffran meraih air minum di gelas Maria. Mas Jeffran suka aku buatin omelet sayur, kek? Ucap Maria berbohong. Sebagai istri yang baik ia harus membantu suaminya termasuk dalam berbohong. Maria tidak tega melihat wajah Jeffran yang pias, bingung menjawab pertanyaan kakek Brata yang tiba-tiba. Kamu sering-sering masak buat Jeffran ya sayang. Kalau dia pilih-pilih makanan, marahin saja, ujar Melanie. Iya, saya suka omelet buatan Maria. Jeffran ikut menambahi kebohongan istrinya. Bagaimana kalau kita masak bareng? Aku, Tante, dan Maria. Aku juga mau bertukar resep masakan sama Maria, ujar Tari memberikan usul, lalu menatap Maria dengan senyum mengejek. Tari yakin wanita seperti Maria mana bisa memasak, karena selama ini ia yang memasak dan tinggal bersama Jeffran. Ide bagus tuh, tapi lain waktu ya. Kalau Maria tidak sibuk dan Tante lagi di Jakarta, kita bisa masak bersama. Maria tersenyum masam. Memasak bukan sesuatu yang cocok untuk Maria. Menyalakan kompor dan memotong timun saja ia tidak bisa. Karena selama ini Maria dengan mengandalkannya asistennya. Karena selama ini Maria makan dengan mengandalkan asistennya. Dan itu bukan menu makanan yang berat. Kalau ia ingin makan enak, ia bisa memesannya dari restoran. Netra Maria tidak sengaja bertatapan dengan kakek Brata yang sepertinya mengetahui sesuatu. Maria tidak tahu jenis tatapan kakek Brata. Mungkin saja orang tua itu sudah mencium kebusukan Jeffran. Maria tentu saja senang kalau itu benar. Jadi ia tidak berlama-lama lagi menjadi bagian keluarga Abiaksa. Selesai dengan acara makan siang bersama, Melanie mengajak Maria dan Tari menuju kebun sayur yang sudah siap dipanen. Maria menggerutu dalam hati. Ia tipe orang yang tidak suka terlalu lama terkena matahari. Kalau bukan ajakan ibu mertuanya, Maria sudah menolak mentah-mentah. Maria mengusap peluh yang menetes. Cuma saja riasannya hari ini kalau harus berjemur di bawah matahari pada siang terik.
Maria berhenti mencabuti wortel yang dipanen. Ia duduk berselonjor, meluruskan kaki yang terasa kram karena terlalu lama berjongkok. Tidak jauh dari posisi Maria, ibu mertuanya bersama Tari sedang memanen tomat. Maria melirik gazebo yang berada tidak jauh dari kebun sayur. Ia ingin berteduh di sana. "Kamu sudah selesai, sayang?" Melanie menghampiri menantunya yang duduk berselonjor seperti anak kecil. Melanie melihat keranjang wortel hasil panen Maria, lalu tersenyum melihat isinya. Maria bukan hanya mencabut wortel yang besar saja, tapi wortel yang masih sebesar jari pun dicabut. "Kalau gitu Mama mau siapin minuman untuk kalian ya," ujar Melanie lalu beranjak memasuki rumah. Tari ikut melihat isi keranjang sayur Maria, lantas berdecak melihat isinya. "Pantas saja Jeffran bilang kamu bodoh. Kenyataannya memang bodoh. Membedakan wortel yang siap panen sama yang masih kecil aja nggak bisa," ucap Tari sinis selalu masuk ke dalam rumah. Maria berdiri menepuk celananya dari tanah yang menempel. Maria kesal karena mendapat ejekan dari Tari. Maria menendang keranjang wortelnya. Masa bodoh dengan itu? Maria lebih memilih melarikan diri ke kamar. Ternyata Maria tertidur lama di dalam kamar. Wanita itu tidur dari siang dan bangun saat sudah malam. Maria terkesiap bangun dari tidurnya, memeriksa ponsel yang menunjukkan pukul 8 malam. Maria meringis, bisa-bisanya ia tertidur selama itu. Maria beranjak masuk ke dalam kamar mandi untuk cuci muka. Pasti kedua mertuanya berpikiran kalau Maria menantu yang malas. Maria mengeringkan wajahnya dengan tisu, lalu keluar dari dalam rumah. Saat akan menuruni tangga menuju lantai bawah, Maria urung untuk turun saat melihat kedua mertuanya, Jeffran dan Tari sedang berbicara di ruang tengah. Maria tidak mungkin turun ke bawah saat penampilannya terlihat sekali baru bangun tidur. Maka itu ia memilih kembali untuk masuk ke kamar, terserah dengan anggapan kedua mertuanya. Maria lebih baik mandi dan tidur kembali. Maria mengambil handuk bersih dan pakaian ganti. Dia berendam sebentar di dalam bathtub. Pikiran Maria menerawang ke berbagai hal. Di balik sosok Maria yang tangguh dan suka membuat ulah, sebenarnya ada sosok masa kecilnya yang tersembunyi. Maria kecil yang kurang perhatian setelah ibunya meninggal. Maria yang dirawat neneknya dengan penghasilan nenek yang hanya seorang buruh pabrik kerajinan, karena Henry lepas tangan membiayai hidup anak perempuannya. Maria yang banyak menahan segala hal saat teman-temannya sekolahnya mengenakan pakaian bagus, sepatu, dan tas baru. Maria harus berpuas dengan harus banyak menahan segala hal saat teman-teman sekolahnya mengenakan pakaian bagus, sepatu, dan tas baru. Maria harus berpuas dengan pakaian jeleknya, sepatu dan tas sekolahnya yang bekas anak tetangga. Maria juga tidak pernah jajan di sekolah karena sang nenek tidak mempunyai banyak uang. Sampai Maria bertemu seorang staf agensi yang memintanya untuk ikut casting saat Maria dan sang nenek berjualan sembako di pasar. Sampai Maria bertemu seorang staf agensi yang memintanya untuk ikut casting. Sampai Maria bertemu seorang staf agensi yang memintanya untuk Saat Maria bertemu seorang staf agensi yang memintanya untuk ikut casting. Saat Maria dan sang nenek berjualan sembako di pasar. Entah apa yang membuat staf agensi itu tertarik dengan anak kecil kusam di tengah pasar yang becek. Awalnya Maria ragu mengikuti casting. Ia takut diculik seperti di berita-berita.
Tapi sang nenek menenangkannya. Neneknya menemani Maria ikut casting yang ternyata dari sebuah agensi ternama. Maria ingat itu, ia yang berpakaian sangat sederhana, berbeda dengan peserta yang lain. Tapi itu cara Maria untuk mengubah hidupnya. Maria diterima sebagai seorang trainee di Start Artist Entertainment, menjalani masa training yang cukup berat di usia mudanya. Maria harus pulang pergi dari rumah sang nenek, sekolah, gedung agensi untuk berlatih keras sebagai trainee yang akan menjadi seorang artis. 1 tahun lebih Maria mengikuti trainee. Sampai ia debut menjadi aktris pendatang baru pada usia 15 tahun. Kemunculannya di layar televisi tentu membuat sang nenek bangga. Penghasilan pertama Maria sebagai aktris digunakan untuk membeli pakaian bagus dan makanan enak. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat. 1 bulan kemudian sang nenek menyusul ibunya. Maria ditinggalkan seorang diri di tengah kejamnya takdir dan dunia entertainment. Psikis Maria memburuk, ada dendam yang tersemat di hati Maria remaja pada sang ayah dan keluarganya. Maria semakin sibuk dengan pekerjaan sebagai seorang aktris yang mulai banyak menerima tawaran serial dan kadang film. Namanya semakin dikenal hingga tiba-tiba keluarga ayahnya muncul dan mengaku sebagai keluarganya. Maria dipaksa keluar dari dunia entertainment dan tentu saja Maria menolak. Bagi keluarga ayahnya, profesi sebagai aktris tidak menjamin dan negatif bagi seorang perempuan. Maria menghindari keluarga ayahnya. Sampai saat ia berusia 28, ayahnya itu datang bersama selingkuhannya, memaksa Maria untuk menyetujui perjodohan dengan keluarga konglomerat. Maria awalnya menolak mentah-mentah, tapi ayahnya mengancam akan membuat skandal besar di agensinya hingga akan membuat Maria didepak dari dunia entertainment. Maria menyelesaikan kegiatan mandinya, keluar dari kamar mandi dengan pakaian tidur yang sudah terpakai. Di dalam kamar belum ada keberadaan Jeffran. Ia berjalan menuju meja rias untuk ritual malamnya. Selesai dengan kegiatan memberikan nutrisi kulitnya, Maria kembali membaringkan tubuhnya. Tidak lama, Jeffran masuk ke dalam kamar. Jeffran beranjak untuk membersihkan diri, lalu ikut bergabung dengan Maria di tempat tidur. Jeffran tersenyum melihat punggung Maria yang tidur membelakangi. Entah jam berapa wanita itu bangun tidur siang dan saat ini sudah tidur lagi. Bibir Jeffran semakin tertarik hingga lubang kedua pipinya terlihat. Ia ingat dengan cerita ibunya tentang Maria yang semangat memanen wortel tadi siang. Jeffran ikut terpejam dengan posisi menghadap punggung istrinya sampai ia terbangun saat mendengar suara perut yang berbunyi. Jeffran yakin suara itu dari perut Maria. Maria, panggil Jeffran menepuk bahu istrinya. Maria tidak kunjung bangun. Bisa-bisanya wanita itu tidur pulas dengan perut berbunyi. Mariana, bangun. Jeffran menepuk pelan pipi istrinya. Maria menggeliat terganggu dengan perbuatan Jeffran. Kenapa sih? Kedus Maria karena Jeffran mengganggu tidurnya. Ayo ke dapur. Ngapain? Buat makanan. Nggak mau, tolak Maria. Jeffran menarik tangan Maria hingga terduduk. Tentu saja ia mendapatkan pelototan marah dari wanita itu. Maria menolak keras permintaan Jeffran, tapi pria itu lebih memaksa. Jeffran menggandeng tangan istrinya menuju lantai bawah. Maria berjalan menghentak kesal mengikuti langkah suaminya. Sesampai di dapur, Jeffran terlihat kebingungan. Pasalnya tidak ada makanan yang tersisa. Jeffran membuka kulkas, melihat makanan yang lengkap.
Kamu bisa masak omelet kan? Tanya Jeffran mengambil 2 butir telur dan sayuran dari dalam kulkas. Enggak, Jeffran mengabaikan. Beralih mengambil mangkuk dari laci dan menyerahkan pada Maria. Buat apa sih? Saya lapar, kamu masakin saya omelet ya. Jeffran harus membuat Maria makan malam. Kalau kamu lapar tinggal pesan saja dari luar atau minta sama Tari buat masakin kamu makanan, ujar Maria yang sudah kesal. Yang jadi istri saya itu kamu, jadi kamu yang buatkan saya makanan. Kepala Maria mengangguk mendengar ucapan Jeffran. Oh, aku istri kamu ya? Tapi sejak kapan? Perasaan aku ini gak pernah kamu anggap istri deh. Bukannya kamu juga sudah punya Tari? Minta dia buat masak. Sayang dong sudah jadi selingkuhan kamu, tapi gak diandalkan. Mariana, bisa kita tidak bertengkar karena Tari? Geram Jeffran. Kan benar dia selingkuhan kamu? Ngomong-ngomong, kapan Tari hamil? Kamu pasti rajin kan nabung bibit sama dia? Kalau dia hamil berarti aku bisa cerai sama kamu. Kamu harus cepat-cepat juga nikahin Tari. Sebelum anak kalian lahir gara-gara kebobolan, aku doain semoga kalian dikasih anak cowok sama cewek. Semoga anak cowoknya gak bajingan kayak ayahnya. Kalau anak cewek semoga gak kena karma orang tuanya. Mariana, bentak Jeffran membanting mangkuk di atas pantry. Kali ini ucapan Maria sudah keterlaluan. Gak usah marah-marah deh. Kamu pasti stres kan punya istri kayak aku. Sama dong aku juga stres punya suami modelan kamu. Gak usah lama-lama, pintu pengadilan terbuka lebar buat kita. Ujar Maria tertawa seperti ada yang lucu. Kalian sedang ngapain? Tanya Melanie mengejutkan mereka. Jeffran dan Maria tergagap melihat kehadiran Melanie di dapur. Ini mah aku mau buatin Maria makanan. Dia udah kelaparan dari tadi, ujar Jeffran mengambing hitamkan istrinya. Maria yang mendengar namanya dijadikan alasan mendelik tidak terima. Tadi mama simpan makanan buat Maria di kulkas, tinggal dipanasin aja. Melanie membuka kulkas dan seingatnya tempat ia menyimpan makanan itu untuk Maria. Kok nggak ada ya? Melanie heran melihat kulkas itu tidak ada makanan yang disimpannya untuk sang menantu. Melanie mencari makanan itu, tapi tidak ada dimanapun. Sampai Melanie membuka tempat sampah dan melihat makanan itu teronggok di dalam. Siapa yang buang ini? Pekik Melanie melihat makanan itu terbuang di tempat sampah. Maria ikut melongok dan batinnya langsung menyebut nama Tari. Sudah ma, tidak apa-apa, biar aku masak buat Maria, ujar Jeffran. Ya sudah, kamu buatkan Maria makanan. Kasihan menantu mama belum makan malam. Melanie mengambil air hangat dari dispenser. Mama kembali ke kamar lagi ya. Iya ma, ucap Maria. Ibu mertuanya kembali lagi ke kamar. Kini tinggal Maria dan Jeffran di dapur. Jeffran terlihat sibuk dengan peralatan memasak. Apa pria itu berniat meminta Maria untuk memasak? Itu pasti kelakuan selir kamu, ucap Maria menunjuk ke tempat sampah. Selir? Dai Jeffran mengernyit tidak mengerti. Alah, maksudnya Tari. Jangan sembarangan menuduh orang. Iya deh, yang selingkuhan pasti dibela, decak Maria. Benar kan? Dia selingkuhan kamu alias selir kamu. Kan Tari yang tinggal bareng kamu. Kalau bukan selir apa namanya? Babysitter? Gak mungkin dong. Maria terkekeh sendiri dengan ucapannya. Mariana, geram Jeffran.
Udahlah, aku mau balik ke kamar dan jangan ganggu aku lagi. Maria akan beranjak pergi, tapi tangannya dicekal Jeffran. Apalagi? Decak Mariana. Kamu belum makan malam. Peduli banget. Maria menyentak tangan Jeffran, berlalu pergi meninggalkan Jeffran yang berusaha menahan emosinya. Berbicara baik-baik dengan Maria memang sulit, karena wanita itu pandai membuat kesabarannya menipis dan suka mengaduk emosinya. Maria kembali masuk ke dalam kamar, membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Maria memang lapar, tapi ia takut makan saat malam. Kalau ia tidak mempedulikan berat badannya, nanti ia akan disebut babi Cina lagi sama orang-orang. Tidak lama Jeffran ikut menyusul ke dalam kamar. Pria itu menatap kesal Maria yang tidak mau makan malam. Maria memutar tubuhnya membelakangi Jeffran yang naik ke atas tempat tidur. Keadaan kamar yang sunyi membuat kantuk Maria datang. Wanita itu hari ini mudah sekali tertidur. Ia seperti balas dendam karena sibuk bekerja tanpa mengenal istirahat. Mendengar helaan nafas Maria yang teratur menandakan kalau istrinya sudah tertidur lagi. Jeffran menatapi punggung ringkih Maria. Ada rasa ingin merengkuh tubuh itu dalam dekapannya. Jeffran mencoba mendekatkan tubuh, memastikan kalau Maria sudah terpejam. Jeffran menyelipkan tangannya di bawah leher Maria, menarik tubuhnya merapat untuk ia peluk. Jeffran menghirup bau tubuh Maria yang menenangkan. Ia suka dengan bau tubuh istrinya. Jeffran menyurukkan kepalanya pada leher Maria. Ia ingin lebih banyak menghirup bau tubuh istrinya. Entah berapa lama Maria tertidur sampai ia merasakan tubuhnya terasa ditimpa sesuatu. Maria ingin menggerakkan tubuhnya, namun tertahan oleh sesuatu yang berat. Mata Maria terbuka, memastikan apa yang menahan tubuhnya. Sontak saja mata Maria membulat melihat tangan Jeffran melingkar erat di pinggangnya. Bahkan kaki pria itu menahan kakinya, menjadikan Maria sebagai guling. Maria mendorong tubuh Jeffran yang tidak bergerak sama sekali. Enak saja Jeffran mengambil kesempatan dalam kesempitan. Maria berusaha melepaskan tangan Jeffran yang sudah berada di atas pinggangnya. Setelah berhasil terlepas, Maria beranjak turun dari tempat tidur. Maria bergidik karena tubuhnya sudah dipeluk Jeffran. Wanita itu mengusap-usap tubuhnya seperti menyingkirkan kotoran yang menempel di tubuh. Dasar buaya darat, enak banget main peluk-peluk kue, gerutu Maria. Maria memilih melanjutkan tidurnya di sofa. Maria lebih memilih tubuhnya bekal-bekal besok pagi daripada satu tempat tidur dan berada di pelukan Jeffran. Ya, sampai di sini dulu ya kita mengikuti wanita idaman lelaki. Ikutin terus dia, bagaimana kisah kehidupannya pada adegan lanjutan. Pasti asik.